Inilah dua cara yang bisa gua saranin ke kalian untuk dapetin 100 juta pertama kalian secara online. Mungkin banyak banget dari kalian yang bakal mengira kalau gua tuh bakal ngebahas tentang investasi kripto, saham, trading, forex, investasi emas. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena gua udah selalu bilang ke kalian, kalau kondisi kalian itu masih miskin, pendapatan kalian masih UMR atau di bawah UMR, jangan pernah sentuh yang namanya investasi. Kenapa? Karena investasi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tajir. Minimal investasi itu diperuntukkan untuk orang yang memiliki income 25 juta sampai 40 juta. Oke? Kalau pendapatan kalian atau gaji kalian masih di bawah itu, jangan pernah sentuh yang namanya investasi. Karena percuma. Waktu kalian terbuang, hasil nggak ada, pasti bangkrut, dan kalian bakalan menyesal kenapa kalian dengan uang tersebut nggak membangun sektor yang real gitu ya, yang bisa memutar uang tersebut menjadi uang yang lebih banyak. Oke? Jadi sini ngerti ya, jangan pernah kalian sentuh yang namanya investasi, karena gue nggak bakal pernah nyaranin kalian kalau kalian masih miskin, kalian berinvestasi. Terus caranya gimana? Caranya itu sesimpel kalian melakukan yang namanya jualan. Ya, jualan. Jangan pernah kalian remehkan yang namanya jualan. Kenapa gue tuh bingung sama orang Indonesia gitu, malu untuk jualan. Gue nggak ngerti gitu. Padahal jualan itu adalah satu-satunya cara supaya kalian tuh bisa bertahan hidup di dunia ini. Gitu. Meskipun kalian nggak kerja, meskipun kalian benar-benar nggak kerja di orang, kalian bisa bertahan hidup, kalian bisa benar-benar makan enak, itu dari yang namanya jualan. Even bos-bos kalian tuh pasti jualan. Kenapa kalian mesti malu yang namanya jualan gitu? Gue nggak ngerti. Gue nggak paham sama pola pikir orang Indonesia itu. Nggak ngerti gue. Jadi caranya cuma jualan. Ingat, jualan. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakalan datang. Jualan apa? Jualan produk ataupun jasa. Ya, itu yang pertama ya. Jual produk ataupun jasa, oke? Produknya apa? Produknya, kalau kalian ingin bangun brand, usahakan produk tersebut beda dari yang lain. Kenapa? Karena gue dapat kata-kata dari Larry Ellison. Oke? Tahu nggak Larry Ellison siapa? Larry Ellison itu adalah seorang miliarder ya, atau triliuner. Gue nggak tahu. Pokoknya orang paling kaya yang saat ini mengalahkan Elon Musk. Oke? Dia kebetulan punya perusahaan yang namanya Oracle. Oke? Dia CEO-nya. Jadi dia selalu bilang kepada UMKM lah kita sebutnya ya, bisnisnya kecil, kalau mereka ingin maju, mereka harus mempunyai keunikan. Mereka harus beda dari yang lain. Mau itu dari segi servisnya kek, mau itu dari segi produknya kek, mau itu dari segi manfaatnya kek, terserah. Pokoknya kalian harus beda. Itu kata Larry Ellison. My standard advice to entrepreneurs is you can't be successful as a small company doing the same thing everyone else is doing. So if you're an entrepreneur, you have to find errors in conventional wisdom. You have to find where everyone says, when you tell them your idea, most people say you're crazy. When you hear that, no one's doing that, you must be crazy. There are two possibilities. One is you're first with a really good idea. Unfortunately, the other is you're crazy. Dan gue setuju kok. Kenapa? Karena gue udah membuktikan sendiri. Gue itu punya produk yang namanya parfum. Oke? Parfum gue itu beda dari yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya, kompetitor-kompetitor gue itu selalu bertarung atau berkelahi di bidang yang sama. Yaitu apa? Yaitu dupe, yaitu replika, yaitu apa kek, KW, apapun itu, pokoknya mereka bergelut di bidang yang sama. Sementara gua, brand parfum gua, itu brand parfum gua memiliki keunikan tersendiri. Yaitu apa? Yaitu dari wanginya. Wanginya gua ekstrak sendiri dari lab. Langsung. Semua gua campurin, semua gua rekayasa menjadi sebuah aroma yang benar-benar khas dari parfum gua. Gak ada satupun parfum yang wanginya sama kayak gua. Nah, itu adalah sebuah pembeda, itu merupakan sebuah identitas yang dimana brand lain itu nggak punya. Jadi, makanya, kalau kalian memiliki brand yang berbeda, kalau memiliki manfaat yang berbeda, kalau kalian benar-benar berdiri di ladang yang kosong, kalian menjadi raja di sana, kalian mau pasang harga berapapun, itu nggak bakal masalah. Sesimpel itu, oke? Sesimpel itu kalau kalian bikin brand. Nah, ada satu lagi, jualan tuh. Kalian jadi reseller, oke? Sektor reseller itu lebih mudah daripada kalian bangun brand. Kenapa? Karena produk yang kalian pilih, itu pasti kalian pilih produk yang udah terbukti terjual banyak. Bener nggak? Makanya dari itu adalah sektor yang paling gampang untuk kalian make money. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya dapat 100 juta tersebut? Sesederhana kalian jualan. Udah sesederhana itu. Jualan tapi jangan jualan doang.
kalian harus berani beriklan. Iklannya dari mana? Yang paling ampuh itu dari Meta Ads. Percaya sama gue udah selalu pakai Meta Ads ini berkali-kali, jutaan kali ya. Jutaan kali gue pakai Meta Ads ini untuk promosiin produk-produk gue. Dan hasilnya luar biasa banget. Dalam 1 tahun, gue bisa hasilin 200 juta pertama gue. Hanya dari gue beriklan di Meta Ads. Dan itu benar-benar cost-nya tuh sedikit banget. Gak nyampe 10% dari hasil gue dapetin 200 juta tersebut. Caranya gimana ngoperasin Meta Ads? Gue udah kasih semuanya. Gue udah kasih pelatihannya berupa video, berupa teks, semuanya, panduan, pokoknya ada di link di deskripsi. Kalian tinggal belajar, kalian tinggal ada niat sedikit, dan kalian bakalan dapetin pundi-pundi uang. Sederhana ya, oke? Yang penting kalian niat belajar. Yang penting kalian pengen bener-bener menjadi seorang yang sukses. Mungkin banyak juga dari kalian yang kebingungan caranya bikin brand gimana. Gue juga udah siapin 23 langkah supaya kalian tuh bisa bangun brand sendiri. Itu udah terbukti kok, banyak banget yang terbantu dari hal tersebut. Karena itu berdasarkan pengalaman gue selama 7 tahun gue berbisnis. Nah itu baru cara pertama. Cara pertama itu sebenarnya butuh modal ya. Minimal itu ya 5 juta lah. 5 juta kalian bisa dapetin 100 juta, oke? Cara kedua, ini cara yang paling enak sebenarnya. Cara yang benar-benar nggak perlu mengeluarkan modal sama sekali. Itu apa? Jualan digital produk. Serius guys, ini benar-benar hal yang gila banget. Selagi orang-orang belum berkecimpung di dunia ini, mending kalian segera langsung masuk aja ke dunia ini. Serius guys, ini benar-benar cuan banget, serius. Kalau kalian tahu, dari hasil penjualan tadi gue panduan, itu gue udah hasilin segini. Nggak ngapa-ngapain, nggak perlu nyetop, nggak perlu packing, nggak perlu punya karyawan, nggak perlu kerja 60 jam, dapat segini bos. Jadi jangan sampai skeptis ya, ini benar-benar kesempatan emas buat kalian untuk berkecimpung, dapetin duit 100 juta pertama kalian dari digital produk. Udah terbukti banyak kok, kalian tinggal cari sendiri siapa aja orang yang udah dapetin ratusan juta, bahkan miliaran dari jualan digital produk. Oke? Caranya gimana jualan digital produk? Kalian tinggal ngonten, kalian bikin sebuah hal, yaitu panduan kek, template kek, PDF kek, apapun itu tentang skill kalian. Kalian bungkus, kalian kunci, dan kalian jadiin digital produk. Kalian jual ke orang-orang yang membutuhkan, yang memiliki minat yang sama. Kalau misalkan kalian nggak ngerti gimana caranya kalian bikin digital produk, gue udah kasih kalian kesempatan buat kalian dapetin digital produk. Jumlahnya ada 220 lebih. Bayangin, 220 lebih produk digital berkualitas yang siap buat dijual balik. Mau itu tentang Canva kek, mau itu tentang marketing kek, mau itu tentang anak-anak kek, gambar kek, semuanya ada di situ. Kalian tinggal ambil, linknya ada di deskripsi, oke? Caranya gimana? Cara jualannya? Kalian tinggal konten, kalian promosiin. Udah, sesederhana itu. Dan kalian bakalan dapetin pundi-pundi uang. Percaya sama gue. Sekali kalian konten, pasti bakalan pecah telur. Bayangin, gak ada perang harga di sana. Semua itu tentang ilmu di sana. Gak ada yang nawar-nawar di sana. Pokoknya kalian bakalan cuan. Mau kalian pasang harga 200.000 pun, pasti ada yang beli kok. Bahkan kalau kalian tahu nih, si Suli nih, harganya berapa? 30 juta kalau nggak salah. 30 juta untuk digital produk. Bayangin nggak? Itu bener-bener gila banget. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi itu adalah 2 cara. Gimana caranya supaya kalian tuh bisa hasilin 100 juta pertama kalian secara online. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian ingin teman-teman kalian itu ikut sukses juga. So, thank you guys for watching and see you guys in next video. Ciao!